Balik lagi di Alam Matematik, kali ini kita akan membahas tentang peluang kejadian majemuk. Kita akan mulai dengan jenis peluang kejadian majemuk saling lepas. Peluang kejadian saling lepas itu artinya adalah ketika kedua kejadian tidak mungkin terjadi bersamaan atau tanpa irisan. Maksudnya adalah ketika suatu peluang terjadi atau sedang kita cari, kedua peluang tersebut ini tidak mungkin terjadi secara bersamaan. Apabila kita membuat sebuah grafik, kedua grafik ini tidak saling beririsan satu sama lain. Contoh kasus yang berkaitan dengan ini, misalnya teman-teman sekalian, agar mudah diingat. Tentukan seberapa besar peluang matahari terbit di timur pada tanggal 17 Agustus 1945 atau matahari terbit di barat pada 17 Agustus 1945. Kedua hal tersebut sama-sama tidak mungkin atau mustahil untuk terjadi bersamaan. Karena matahari cuma satu. Dalam contoh soal tentu saja itu tidak akan terjadi. Jadi contoh lain misalnya, tentukan peluang sebuah dadu untuk menampilkan sisi ganjil atau sisi genap. Kedua kejadian itu sama-sama tidak mungkin terjadi secara bersamaan. Nah, rumus peluang kejadian saling lepas adalah peluang A atau B. Ya, ingat kosakata atau. Pada peluang kejadian saling lepas, A atau B itu sama dengan peluang A ditambah dengan peluang B. Jadi setiap kali kita menghitung suatu peluang yang tidak mungkin untuk terjadi bersamaan, langsung ingat rumus ini teman-teman. Biar saya beri contoh soal. Sebuah dadu 6 sisi dilempar sekali. Tentukan peluang muncul angka genap atau angka 5. Di sini kita bisa tulis terlebih dahulu ruang sampel pada dadu tentu saja adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian di sini ada dua jenis kejadian, yaitu dadu memunculkan angka genap, juga angka 5. Angka genap akan kita beri tanda A saja. Angka genap pada dadu tentu saja adalah 2, 4, dan 6. Kemudian angka 5 pada dadu itu hanya 1, jadi langsung saja kita tulis 5. Peluang dadu tersebut untuk memunculkan angka genap atau angka 5 itu sama dengan peluang A yang berjumlah 3, kemudian ruang sampel 6, ditambah peluang B yang berjumlah 1, kemudian ruang sampel 6. Mari kita hitung, 3 ditambah 1 adalah 4, penyebutnya sudah sama, jadi jawabannya adalah 4/6. Kemudian 4/6 ini masih bisa disederhanakan lagi, menjadi 2/3. 2/3 apabila dalam bentuk desimal, hasilnya adalah 0,666, kemudian apabila dalam bentuk persen, hasilnya adalah 66,6%. Tinggal kita pilih mana jawaban yang diperlukan, teman-teman. Kemudian kita lanjut ke jenis peluang tidak saling lepas. Berbeda dengan peluang saling lepas, peluang tidak saling lepas ini adalah dua kejadian yang bisa terjadi secara bersamaan atau dengan irisan. Jika kita buat diagramnya, maka dalam peluang tidak saling lepas, kejadian A dan kejadian B itu memiliki irisan di tengahnya, teman-teman. Nah, untuk mengetahui peluang ini tidak saling lepas, biasanya permasalahan atau soal cerita yang terjadi pada peluang tidak saling lepas ini biasanya berupa seperti ini, teman-teman. Mari katakan di sebuah kelas, 25 siswa suka matematika, 20 suka fisika, dan 10 suka keduanya. Maka kita bisa tulis, teman-teman, 10 yang ada di tengah yang beririsan, kemudian angka yang lain itu ada pada lingkaran A, kemudian yang lain ada pada lingkaran B. Jika keadaan datanya demikian, maka kita bisa pastikan bahwa untuk mengetahui peluangnya, kita perlu menggunakan rumus tidak saling lepas. Baik, jadi langsung saja, rumus dalam peluang kejadian tidak saling lepas adalah peluang terjadinya A atau B itu sama dengan peluang A ditambah dengan peluang B, kemudian dikurangi dengan peluang A yang beririsan dengan B, teman-teman. Langsung ingat rumus ini ketika kita melihat kedua kejadian yang bisa terjadi secara bersamaan. Baik, langsung saja kita ke contoh soal. Di sebuah kelas ada 30 siswa. 14 siswa suka matematika, 10 siswa suka bahasa Indonesia, dan 5 siswa suka keduanya. Jika dipilih satu siswa secara acak, berapa peluang siswa tersebut suka matematika atau bahasa Indonesia? Di sini kita bisa tulis terlebih dahulu bahwa ruang sampelnya atau total kemungkinan atau total seluruh siswa yang ada dalam satu kelas itu adalah 30 siswa. Kemudian anggota kejadian siswa suka matematika, mari katakan anggota A, itu ada 14 orang, lalu ada 10 orang itu suka bahasa Indonesia. Kemudian ada informasi lain bahwa 5 siswa itu suka keduanya. Maka kita tulis anggota dari A dan B, yaitu 5 orang. Di sini langsung bisa kita gunakan rumusnya, teman-teman sekalian, bahwa peluang terjadinya A atau B
atau bisa disebut dengan siswa suka matematika atau bahasa Indonesia, itu sama dengan peluang A, yang kita tulis sebagai anggota kejadian A, dibagi dengan total siswa atau banyaknya anggota ruang sampel, kemudian ditambah dengan anggota kejadian B, kemudian dibagi dengan ruang sampel lagi, lalu kita kurangi dengan peluang kejadian A dan B. Tentu saja anggota A dan B yaitu 5/30. 14 ditambah 10 adalah 24, dikurang dengan 5 adalah 19, maka hasilnya adalah 19/30. Apabila dibagi 19/30 itu adalah 0,6333, kemudian apabila kita ubah ke dalam persen, itu adalah 63,3%. Jadi di sini kita sudah dapat jawabannya. Inilah peluang siswa tersebut suka matematika atau bahasa Indonesia. Tinggal kita pilih mau yang mana. Sekarang mari kita pindah ke peluang saling bebas dan tidak saling bebas. Peluang kejadian saling bebas adalah peluang di mana kejadian satu tidak mempengaruhi peluang kejadian yang lain, atau tanpa pengaruh. Ini berbeda dengan peluang saling lepas yang barusan kita bahas, agar teman-teman tidak terbalik, meskipun itu terjadi bersama, tapi itu tanpa pengaruh satu sama lain. Misalnya teman-teman sekalian, apabila seseorang melemparkan dadu dan koin, berapa peluang untuk koin tersebut menampilkan sisi depan, dan dadu menampilkan sisi 3. Itu dihitung dalam peluang saling bebas. Ingat, dadu dan koin itu tidak akan saling berpengaruh satu sama lain, teman-teman sekalian. Kemudian apa bedanya dengan tidak saling bebas? Ini adalah suatu kejadian di mana satu mempengaruhi peluang kejadian yang lainnya. Mari katakan ada 5 bola warna. 2 warna kuning dan 3 warna biru. Kemudian yang ditanyakan pada bola ini adalah, berapa peluang untuk menemukan bola kuning apabila bola tersebut diambil 2 kali dan bolanya tidak dikembalikan lagi. Dalam kejadian ini, apabila satu bola telah diambil, maka ruang sampelnya telah berkurang. Maka bisa kita katakan, kejadian satu mempengaruhi peluang kejadian yang lain. Jadi itu bisa disebut sebagai tidak saling bebas. Apabila teman-teman ingin dengan sangat mudah untuk membedakan peluang saling lepas dan saling bebas, tinggal kita ingat saja, dalam peluang saling bebas ada kosakata dan. Namun pada peluang saling lepas dan tidak saling lepas seperti sebelumnya, kosakatanya adalah atau. Baik, rumus untuk mengetahui peluang saling bebas dan tidak saling bebas adalah peluang terjadinya A dan B. Ingat, pakai dan sama dengan peluang A dikali dengan peluang B. Seperti ini teman-teman sekalian. Mari langsung saja kita bahas soal sebuah dadu dan mata uang dilempar sekali secara bersamaan. Berapa peluang muncul mata dadu 3 dan sisi gambar pada mata uang? Di sini kita bisa ketahui bahwa mata uang dan dadu ini tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi bisa kita katakan ini adalah peluang saling bebas. Jadi langsung mari kita hitung. Mari kita katakan A itu adalah dadu dan B itu adalah uang. Ruang sampel pada mata dadu itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian ruang sampel pada mata uang itu adalah 1 dan 2. Anggota kejadian dadu untuk menampilkan angka 3 itu adalah 1. Kemudian anggota kejadian mata uang untuk menampilkan sisi gambar itu juga adalah 1. Karena mata uang biasanya adalah gambar dan angka. Jadi anggota kejadian gambar tentu saja adalah 1. Baik, peluang kejadian A tentu saja adalah anggota kejadian A dan ruang sampelnya, yaitu 6. Kemudian peluang kejadian B itu adalah anggota kejadiannya, kemudian ruang sampelnya, yaitu 2. Peluang kejadian mata dadu menunjukkan angka 3, dan sisi gambar pada mata uang itu adalah 1/6 dikali dengan 1/2. Hasilnya adalah 1/12, teman-teman. 1/12 apabila dibagi, hasilnya adalah 0,083. Kemudian apabila dalam bentuk persen, hasilnya adalah 8,3%. Jadi di sini kita bisa pilih jawaban kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan. Namun biasanya itu dalam bentuk pecahan, teman-teman sekalian. Baik, itu tadi adalah soal pertama mengenai peluang kejadian lepas. Sekarang bagaimana dengan peluang kejadian yang ini, teman-teman? Dalam sebuah kotak terdapat 10 bola merah dan 4 bola putih. Akan diambil 2 bola satu persatu. Hitung peluang terambilnya kedua merah jika pertama, tiap percobaan bolanya dikembalikan dulu. Kemudian B, tanpa pengembalian. Artinya setelah satu diambil, tetap nggak dikembalikan, tapi diambil satu lagi. Di sini kita bisa mengetahui bahwa salah satu di antara A dan B ini adalah peluang kejadian saling bebas, dan salah satunya lagi adalah tidak saling bebas. Biar saya jelaskan. Kita dapat mengetahui bahwa dalam kotak tersebut, sampelnya itu adalah 14, yang jika kita himpunkan,
itu adalah merah yang berjumlah 10, kemudian putih yang berjumlah 4. Atau bisa kita totalkan, bola ini berjumlah 14. Anggota kejadian A, atau kemungkinan terambilnya bola merah pada urutan pertama adalah 10, karena merah di sini berjumlah 10. Kemudian anggota kejadian B, kemungkinan bolanya terambil pada percobaan kedua, tentu saja sama dengan 10 juga teman-teman. Jadi di sini langsung saja kita hitung, peluang A itu adalah 10 per 14. Peluang B tentu saja tetap 10 per 14, karena bolanya dikembalikan. Jadi peluang A dan B, atau peluang kemungkinan terambilnya, kedua merah adalah 10 per 14 dikali dengan 10 per 14. 10 dikali 10 adalah 100, 14 dikali 14 adalah 196. Kemudian ini masih bisa disederhanakan dengan kita bagi 4 menjadi 25 per 49. 25 dibagi 49 hasilnya adalah 0,510. Kemudian 0,510 apabila kita ubah dalam bentuk persen, hasilnya adalah 51%. Jadi peluang terambilnya kedua merah adalah 51%. Bisa juga dengan 25 per 49. Baik, ini tadi adalah jawaban A. Sekarang kita lanjut ke yang B, teman-teman. Bagaimana apabila bolanya diambil tanpa pengembalian? Seperti yang kita ketahui bahwa total bolanya itu adalah 14 bola. Pada percobaan pertama, atau peluang A, tentu saja jumlah bola merah adalah 10 per 14. Namun pada percobaan kedua, tentu saja bola merahnya telah berkurang. Karena ini peluang terambilnya kedua merah, teman-teman. Karena bola merahnya telah berkurang, tentu saja sampelnya juga telah berkurang, teman-teman. Atau total bolanya. Karena ini tidak dikembalikan. Jadi peluang terambilnya kedua merah pada percobaan kedua adalah 9 per 13. Peluang kejadian A dan B itu sama dengan 10 per 14 dikali dengan 9 per 13. 10 dikali 9 adalah 90. 14 dikali 13 adalah 182. Kemudian ini masih bisa dibagi 2. Hasilnya adalah 45 per 91. 45 dibagi 91 hasilnya adalah 0,494. Kemudian dalam bentuk persen, itu adalah 49,4%. Jadi di sini kita bisa pilih jawaban dalam bentuk apa saja yang kita perlukan. Itu adalah peluang saling bebas dan tidak saling bebas. Sekarang kita ke peluang yang paling mudah untuk dibedakan, yaitu peluang bersyarat. Peluang bersyarat itu adalah peluang kejadian yang dipengaruhi oleh kejadian sebelumnya. Dan dengan pengaruh syarat, teman-teman. Jadi ini paling mudah untuk kita bedakan, teman-teman. Selama kita menemukan ada suatu syarat, maka langsung saja kita simpulkan bahwa itu adalah peluang bersyarat. Dalam rumus, kita bisa ingat seperti ini. Peluang kejadian A dengan syarat B, ingat garis vertikal ini tandanya adalah dengan syarat, itu sama dengan peluang A dan B dibagi dengan peluang B. Di sebuah kelas ada 40 siswa. 18 siswa lulus ujian matematika, 12 siswa ikut bimbingan, 8 siswa lulus dan ikut bimbingan. Jika dipilih satu siswa yang diketahui ia ikut bimbingan, perhatikan baik-baik, ini syaratnya, berapa peluang siswa tersebut lulus. Di sini kita bisa menentukan peristiwa, A itu sebagai lulus, dan B ini sebagai syarat, ikut bimbingan. Peluang siswa lulus dengan syarat ia ikut bimbingan, itu adalah, di sini kita bisa ketahui, bahwa siswa yang lulus dan ikut bimbingan itu ada 8. Jadi peluang A dan B itu adalah 8. Kemudian siswa yang ikut bimbingan ini adalah 12. Jadi langsung kita dapatkan jawabannya. Kemudian pecahan ini masih bisa disederhanakan dengan dibagi 4. 8 dibagi 4 adalah 2, 12 dibagi 4 adalah 3. Jadi peluang siswa lulus yang diketahui ikut bimbingan adalah 2 per 3. Seperti biasa, 2 dibagi 3 hasilnya adalah 0,666. Kemudian dalam persen, itu adalah 66,6%. Jadi ini adalah bentuk lain dari peluang tersebut. Baik, apabila teman-teman sudah mulai lancar, coba tes kerjakan yang ini teman-teman sekalian. Dalam sebuah kotak, terdapat 8 bola bernomor 1-8. Seseorang mengambil 1 bola, tentukan peluang bola tersebut bernomor kelipatan 4, dengan syarat bola yang diambil bilangan genap. Teman-teman boleh pause video ini sebelum kerjakan. Mari kerjakan bersama. Di sini total bolanya, itu adalah 8 bola. Jadi bisa kita buat dalam himpunan seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita bisa tulis salah satu kejadian, yaitu bernomor kelipatan 4 sebagai kejadian A. Di sini nomor kelipatan 4 itu ada 2, yaitu 4 dan 8. Kemudian kejadian lain bisa kita tulis sebagai B.
yaitu bola yang diambil adalah bilangan genap. Di sini ada 2, 4, 6, kemudian 8. Ada 4 teman-teman sekalian. Kemudian, gabungan antara A dan B itu adalah 4, kemudian 8. Jadi ada 2. Jadi tentu saja peluang terjadinya A dan B itu adalah 2 per 8 teman-teman sekalian. Kemudian peluang terjadinya B itu adalah 4 per 8. Peluang terjadinya A dengan syarat B, atau bisa disebut dengan peluang bola dengan kelipatan 4, dengan syarat bola yang diambil bilangan genap adalah 2 per 8 dibagi dengan 4 per 8. Mari kita ubah tanda pecahan ini dalam bentuk bagi. 2 per 8 dibagi dengan 4 per 8. Maka bisa kita tulis seperti ini teman-teman. 2 per 8 dikali dengan 8 per 4. 8 dikali 2 adalah 16. 8 dikali 4 adalah 32. 16 per 32 jika disederhanakan akan menjadi 1 per 2. 1 dibagi 2 dalam bentuk desimal itu adalah 0,5 dan 0,5 dalam bentuk persen adalah 50%. Jadi inilah kemungkinan peluang pada kejadian tersebut teman-teman sekalian. Semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.